Aduh, Pak, tolong, Pak. Kecelakaan itu membuat anak Anda kehilangan banyak darah. Tolong selamatkan anak saya, dok. Bagaimanapun caranya, tolong, dok. Berlatar di sebuah rumah sakit, kisah pun dimulai. Waktu itu ada seorang pasien bernama Wina yang nyawanya sudah di ujung tanduk. Dia memerlukan transfusi darah dengan segera. Namun waktu itu di rumah sakit tidak ada stok darah yang golongannya sama. Karena golongan darah Wina langka sekali. Saya bersedia menjadi pendonor darah. Untung aja ada office boy yang kebetulan golongan darahnya sama dan siap untuk mendonorkan darahnya. Dia bernama Bagas. Dan alhamdulillah akhirnya nyawa Wina bisa tertolong berkat bantuan Bagas. Sebagai ucapan terima kasih atas pertolongannya, Bagas kemudian diberi uang oleh ayahnya Wina. Namun Bagas menolaknya, dia ikhlas menolongnya. Bagas kemudian ditawarin pekerjaan di perusahaan ayahnya Wina sebagai kepala staf, dan Bagas pun menerimanya. Singkat cerita, ternyata Wina dari awal bertemu di rumah sakit, dia sudah menyukai Bagas. Dan kesempatan itulah dimanfaatkan Wina untuk menyatakan cintanya pada Bagas. Atas nama cinta, aku cinta sama kamu. Kalau kamu? Aku juga ngerasain hal yang sama, Win. Namun di balik itu ternyata ada seorang pegawai yang menyukai Wina dari dulu, tetapi belum bisa menaklukkannya, malah keduluan sama Bagas. Dia bernama Denny. Aku harus mencegahnya. Wina harus jadi milik aku, gimana pun caranya. Saya terima nikah dan kawinnya Erwina Stefani binti Kusnan Raharjo dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kalian berdua sudah sah menjadi suami istri. Beberapa bulan kemudian rumah tangga Wina dan Bagas mulai dibumbui pertengkaran. Karena Bagas terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga Wina merasa kurang diperhatikan. Bagas itu kan tanggung jawabnya di kantor besar. Dia pulang malam lembur, wajar. Khawatir dengan rumah tangga anaknya, ayahnya Wina kemudian mengangkat pegawai baru untuk membantu pekerjaan Bagas. Yang kebetulan dia adalah temannya Bagas sewaktu SMA. Dia bernama Alia. Namun hal tersebut bukannya memperbaiki hubungan Bagas dan Wina, tetapi malah semakin memperburuk keadaan. Karena mereka salah paham. Waktu itu Bagas tampil sedikit agak mesra dengan bergandengan tangan sama Alia. Udah lama gak ketemu, kayak gini aja kamu tuh. Oh iya, kita ke depan yuk, makan siang. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Denny untuk merusak hubungan Bagas dan Wina dengan merekamnya. Dan hasil rekaman tersebut diberikan pada Wina. Sehingga Wina pun jadi marah besar sama Bagas. Kamu selingkuh sama Alia kan? Kamu selingkuh. Aku juga bisa selingkuh. Perkataan Wina tersebut kemudian dibuktikannya dengan mulai main-main menjalin hubungan terlarang dengan Denny supaya Bagas cemburu. Namun apa yang terjadi? Setelah Bagas dan Wina baikan lagi, Denny justru datang dengan menebar ancaman. Dia marah sama Wina kalau dia gak terima dengan apa yang telah dilakukan Wina. Dia cuma dianggap selingkuhan aja. Sedangkan Denny menganggap hubungan tersebut adalah serius. Denny kemudian mengancam Wina kalau dia akan selalu ganggu hubungan mereka dan celakakan Bagas kalau Wina tidak menuruti kemauannya. Kalau kamu gak nurutin semua perintah aku gak akan segan-segan untuk celakain suami kamu. Dan akhirnya dengan terpaksa kebun kacang Wina diserahkan untuk dicangkul oleh Denny hingga banjir bandang. Maknyos bosku, maknyos. Jos. Haji, mantap. Beberapa hari kemudian perbuatan terlarang Wina dan Denny akhirnya terbongkar. Denny mengirim foto-foto adegan tumpakan tersebut dan diketahui oleh Bagas. Bagas pun marah besar dan kemudian pergi. Mas, aku bener-bener lakuin itu tuh karena terpaksa, Mas. Terpaksa? Kalau terpaksa itu hanya sekali. Ini ada banyak adegan, Min. Artinya kamu nikmatin adegan ini kan? Mas, gak. Iya!
Wina kemudian mencari Bagas untuk minta maaf atas semua kesalahan yang telah dilakukannya. Namun Bagas belum bisa memaafkannya. Hingga pada suatu waktu Wina mencoba melakukan percobaan bunuh Dirman. Dia merasa malu atas semua yang telah dilakukannya. Dia lebih memilih maeot daripada hidup menanggung malu seperti ini. Untung aja Bagas datang tepat waktu menyelamatkannya. Dan akhirnya Bagas pun lulus serta baikan lagi untuk memulai hidup baru dengan Wina. 7 tahun kemudian, waktu itu Alia datang minta bantuan Wina untuk jagain anaknya. Dia akan pergi ke Makassar untuk beberapa hari karena ada saudaranya yang meninggal. Sedangkan anaknya fobia naik pesawat. Setelah itu Wina sangat sedih sekali melihat kebersamaan Bagas dan anaknya Alia yang begitu akrab. Sementara dia sampai sekarang masih belum bisa ngasih keturunan untuk suaminya Bagas. Hingga pada suatu waktu Wina menemukan informasi bahwa ada seorang paranormal bernama Rio yang bisa mengobatinya supaya dia hamil. Wina pun langsung pergi menemui paranormal tersebut. Namun apa yang terjadi, ternyata dukun tersebut adalah dukun palsu. Wina malah ditipu oleh Rio. Dengan alibi ada aura negatif atau guna-guna yang menutupi Wina untuk hamil. Ada aura negatif yang menutupi diri Anda. Dan untuk membuka aura tersebut Wina harus mengadakan ritual dengan matanya ditutup kain. Setelah itu pun akhirnya Wina digadabah oleh Rio sampai keenakan. Tuluy, 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 mantap mas, jos banget mas, satu kali lagi mas, mantap. Singkat cerita ternyata panakol bedug si Rio manjur banget. Setelah beberapa minggu, Wina mual-mual. Dan setelah diperiksa ke dokter, ternyata Wina hamil. Sehingga membuat Bagas bahagia. Karena sudah lama menantikan hal tersebut. Istri Anda hamil dok, terima kasih banyak ya dok. Namun berbanding terbalik dengan Wina, dia masih kebingungan dengan ayah bayi tersebut. Apakah anaknya Bagas atau Rio? Hingga pada suatu waktu Wina dapat telepon dari Rio mengancam dan meminta uang 100 juta. Jika tidak memberikannya, maka foto-foto dan video tutumpakannya serta masalah kehamilannya tersebut akan diberitahukan sama suaminya. Karena rahasianya tak ingin terbongkar, akhirnya Wina pun memberikan uang tersebut sama Rio. Dan apesnya lagi, ternyata Bagas mengikuti Wina sehingga mengetahui semua yang telah terjadi. Alhasil Wina diceraikan oleh Bagas dan diusir oleh ayahnya dari rumah. Mulai saat ini, saya ceraikan kamu! Saya ceraikan kamu! Sekarang kamu pergi dari sini. Pergi. Papa sudah tidak peduli lagi. Pergi kamu. Setelah diusir dari rumah ayahnya, Wina kemudian tinggal di rumah kosan dan bekerja jadi buruh cuci untuk bertahan hidup. Dan di akhir cerita 9 kemudian Wina mau melahirkan dan harus dioperasi karena Wina kehabisan darah. Sedangkan golongan darah Wina langka dan tidak tersedia di rumah sakit tersebut. Hingga akhirnya Bagaslah yang jadi pendonornya. Setelah itu akhirnya mereka saling memaafkan atas semua yang telah terjadi. Karena tak bisa dipungkiri, ternyata mereka saling mencintai. Dan akhirnya mereka pun hidup bahagia hingga sekarang. Tamat dengan ending yang sangat membagongkan.